Gua baru aja buat varian automation UGC di N8N, di mana kalian bisa menggabungkan beberapa gambar menggunakan Nano Banana Pro, dan langsung jadiin video menggunakan Google Veo 3.1. Ini cocok banget buat kalian yang pengen bikin video menggunakan AI, tapi pengen karakternya konsisten. Yang berubah hanyalah produk atau background-nya saja. Jadi dari beberapa gambar ini, ada gambar produknya, ada background-nya, dan karakternya, kalian bisa gabungkan ketiga gambar ini menjadi satu gambar. Contohnya di sini, ini gambarnya. Lalu dari gambar ini, kalian bisa ubah ke video biar karakternya konsisten setiap videonya. Contoh videonya seperti ini. Siap-siap berangkat, aku pakai Wardah UV Shield Iris Smooth SPF 50 PA+, cuy. Ringan banget di kulit. Langsung saja kita bedah cara buatnya gimana. Tapi sebelum itu, kalian perlu clone dulu Google Sheets yang ini. Caranya, kalian tinggal klik File, lalu klik Make a Copy. Link Google Sheets-nya gue udah taruh di deskripsi video ini. Nah, setelah kalian copy, lalu kalian bisa share link Google Sheets milik kalian dengan cara klik Share, lalu pilih anyone with this link sebagai viewer atau editor. Viewer kalau teman-teman login dengan akun yang sama dengan yang di N8N. Kalau berbeda, saran gua kalian bisa pilih yang editor. Kalau mudah, kalian bisa copy linknya dan pergi ke N8N milik kalian. Di sini ada 6 Google Sheets yang linknya perlu kalian ganti. Nah, tapi sebelum itu, kalian perlu duplicate dulu supaya filter yang di Google Sheets-nya tidak hilang. Maksudnya filter yang ini. Nah, yang bawah sini. Pokoknya kalau kalian ganti link Google Sheets-nya, kalian masih punya referensi isi dari filternya itu apa. Nah, jadi cara clone-nya sebenarnya simpel banget. Kalian tinggal klik kanan, lalu pilih yang duplicate, yang ini, atau Ctrl D. Jadi ini ada referensinya. Kalian yang ganti saja link-nya, lalu kalian bisa cari Google Sheets-nya, dan filternya kalian bisa ikutin yang sesuai kalian duplicate tadi. Filternya itu ada status ready. Jadi kita ganti ke status ready. Kita bisa tambahkan juga kalau kalian pengen data yang diambil hanya satu saja. Ini berlaku untuk semua node Google Sheets-nya. Jadi ada Google Sheets yang perlu kalian ganti linknya. Ini contoh data yang kita akan pakai. Di sini ada beberapa warna, tapi kalian fokusin hanya 3 warna utama, yaitu ada biru, kuning, dan hijau. Nah, yang biru ini maksudnya data yang kalian input. Jadi kalau kalian pengen nambahin task atau tugas baru, kalian tinggal input saja di bagian yang berwarna biru ini. Misal, produk kita sama N, SC 1. Foto produknya dari mana? Dari Google Drive bisa, atau dari internet juga bisa. Kalau kalian tambahkan product name, product description, target market, sama video scene-nya. Jangan lupa statusnya kalian bisa ganti juga dari hold, kalian bisa pilih yang ready supaya workflow-nya bisa mengambil data tersebut. Nah, untuk yang bagian kuning sama yang hijau, ini bakal muncul saat kalian menjalankan workflow ini. Jadi yang warna kuning akan muncul ketika kalian jalankan workflow yang pertama, yaitu untuk menggabungkan beberapa gambar jadi satu gambar. Kalau untuk yang berwarna hijau ini, dia muncul ketika kalian sudah menjalankan workflow yang kedua, yaitu mengumumkan dari gambar ke video menggunakan Google Veo 3. Jadi sebelum kalian menjalankan workflow ini, pastikan kalian sudah melengkapi bagian yang berwarna biru ini. Sama satu lagi penting, untuk gambar yang kalian upload ke Google Drive, kalian perlu ganti linknya menjadi direct URL. Nah, caranya seperti ini. Misalkan ini dari Google Drive milik kalian tinggal copy saja linknya, caranya sama ya, share, lalu pilih anyone with this link sebagai viewer. Kalian copy linknya, lalu kalian bisa pergi ke website ini, namanya Google Drive Direct Link Generator. Kalian tinggal paste aja di sini linknya, lalu kalian bisa mendapatkan direct URL yang bisa kalian masukkan ke dalam Google Sheets. Kalau kita copy, lalu masukin ke dalam sini. Nah, bedanya link dari Google Drive sama direct URL ini adalah kalau kalian buka direct URL ini gambaran langsung terdownload, supaya gambar ini bisa dikenali langsung oleh sistem atau automation yang kita buat. Beda cerita kalau gambarnya kalian dari internet. Contohnya kalian bisa copy linknya, copy image link, lalu kalian bisa masukkan langsung ke dalam sini tanpa kalian ganti ke direct URL, karena formatnya itu udah sesuai. Jadi kalau kalian buka, ini langsung tampil gambarnya. Di video ini kita akan pakai Atlas Cloud. Ini adalah penyedia API yang dirancang khusus untuk AI developer dan perusahaan. Udah gue coba untuk buat video menggunakan Google Veo 3.1 dan untuk membuat gambar menggunakan Nano Banana Pro. Hasilnya jauh lebih cepat, lebih murah, dan lebih banyak variasinya dibandingkan komputer lain seperti Vol AI atau OpenRouter. Keren ya, setiap ada model AI terbaru, kalian bisa langsung akses model AI-nya di Atlas Cloud. Kebetulan Atlas Cloud lagi bagi-bagi kredit gratis. Caranya kalian tinggal registrasi melalui link yang gue taruh di deskripsi, dan kalian masukkan kartu kredit milik kalian. Oke, balik lagi ke workflow N8N-nya. Nah, di sini ada dua workflow. Jadi yang pertama itu berfungsi untuk menggabungkan beberapa gambar jadi satu gambar.
Nah, misalkan di sini kita ada gambar produk, karakter, dan background-nya. Sedangkan untuk workflow yang kedua, ini untuk mengubah gambar jadi video. Jadi untuk menggabungkan beberapa gambar jadi satu gambar, kita perlu mengambil datanya dari Google Sheets. Nah, data yang diambil adalah data yang berstatus ready. Nah, jadi kalau kita cek di bagian Google Sheets-nya, ini yang statusnya ready yang akan diambil untuk proses penggabungan gambarnya. Jadi gambar yang digabungkan adalah ada gambar produknya, ada gambar karakternya, dan ada background-nya. Lalu di sini juga bakal digunakan beberapa hal yang di sebelah kanan ini. Tapi pastikan statusnya itu udah berstatus ready, supaya proses workflow pertama bakal dijalankan untuk task atau tugas yang kedua ini. Nah, contohnya kita bisa ubah statusnya ke ready untuk yang task yang kedua, lalu kita coba jalankan workflow pertamanya. Caranya dengan klik yang ada di sebelah kiri ini. Workflow pertamanya sudah selesai. Oke, sekarang kita bedah untuk workflow pertamanya seperti apa. Jadi kalau kita cek di bagian depan, ini ada skill trigger. Nah, ini bakal tertrigger kalau kalian publish workflow tersebut. Triggernya setiap 1 jam sekali. Jadi setiap 1 jam sekali dia bakal ngecek apakah ada produk yang statusnya ready atau enggak kalau ada menjalankan workflow ini. Nah, lalu kalau kita cek di bagian Google Sheets-nya, ini operation-nya untuk mengambil data yang ada di Google Sheets yang ini, tapi yang berstatus ready. Jadi sebelumnya ini kan berstatus ready ya, sekarang udah jadi edited. Jadi dia bakal ambil data tersebut, ada foto produknya, sampai statusnya yang berstatus ready. Lalu untuk proses selanjutnya, dia bakal masukkan ke dalam AI Agent. Nah, jadi AI Agent ini fungsinya untuk membuatkan prompt gambarnya. Di sini gue cuma masukkan produk dan latar videonya, supaya dia tahu, oh ternyata perlu membuatkan prompt produk ini yang ada di latar seperti ini. Untuk aturan pembuatan promptnya, kalian bisa cek di bagian system message. Nah, intinya gue bilang, kita menyediakan foto produk, karakternya, background, dan deskripsi scene-nya. Nah, tugas AI Agent-nya yaitu menggabungkan semua itu menjadi satu prompt untuk kita gunakan di Nano Banana Pro. Jadi untuk output yang dihasilkan oleh AI Agent ini, yaitu seperti yang di sebelah kanan ini. Nah, dari prompt tersebut, akan kita gunakan untuk pengeditan gambarnya. Nah, tapi sebelum itu, di sini ada 5 node yang berfungsi untuk mendapatkan temporary link untuk kita gunakan pada Nano Banana Pro di Atlas Cloud. Caranya sebenarnya kalian bisa cek aja nih. Di sini fungsinya untuk menggabungkan gambar-gambar tersebut menjadi satu field array. Jadi ada beberapa kumpulan link di satu field ini. Nah, field ini gue dapatkan dari Google Sheets yang tadi. Nah, dari Google Sheets yang ini ada foto produk, karakter, dan background. Gue jadikan satu menggunakan code node ini. Lalu dari sana, jadi dari satu bagian ini, gue split menjadi 3. Nah, fungsinya menjadi 3 ini supaya kita lebih mudah untuk memasukkan gambarnya. Jadi ada 3 gambar yang bakal dimasukkan. Jadi kalau yang ini hanya masukkan satu gambar saja, kalau kita langsung ke bagian sini. Nah, dengan seperti ini, kita bisa pecah dari gambar. Dari satu field ini menjadi 3 field yang berbeda. Oke, kita download gambarnya. Jadi kalau kalian cek di sini, ini ada gambar-gambarnya nih. Ada gambar produknya, ada gambar karakternya, lalu ada gambar background-nya. Nah, dari gambar-gambar ini, kita bakal masukkan ke HTTP request ini, yang fungsinya untuk mendapatkan temporary link. Gue gunain dari mfiles.org. Ini linknya bakal aktif selama 1 jam. Jadi kalau udah lewat dari 1 jam, linknya udah nggak bisa digunakan lagi. Jadi fungsinya sebenarnya untuk link sementara aja. Nah, untuk gunainnya sebenarnya simple banget ya. Teman-teman tuh tinggal copy aja CURL yang ada di sebelah sini. Nah, di copy. Lalu masukkan ke dalam HTTP request. Kita buka HTTP request. Lalu kita import CURL-nya ke dalam sini. Nah, teman-teman tinggal ganti saja input data field name-nya menjadi yang sesuai dengan yang di sebelah kiri untuk kita mendapatkan temporary link-nya. Seperti itu. Contohnya seperti ini. Di sini kan ada 3 input, masing-masing namanya data. Makanya kita tinggal ganti aja input data field name-nya menjadi data, supaya bisa kita masukkan ke dalam API temfiles.org yang ini. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi kita mendapatkan 3 link temporary yang bisa kita gunakan untuk ngapain aja. Misalkan kita bisa upload ke AI, atau kita bisa simpan kemana. Nah, di sini kalau kita cek, ada 3 link yang bisa kita gunakan. Karena di sini ada 3 gambar, makanya ada 3 link. Selanjutnya, kita bisa rapikan kembali datanya supaya kita bisa lebih mudah untuk memasukkannya di note atau step-step berikutnya. Nah, gue pakai code note juga. Nah, untuk code-nya sebenarnya gue dapat dari ChatGPT. Jadi gue minta untuk rapikan ya, dari ada beberapa data ini menjadi satu bagian yang bisa kita lebih mudah lah untuk masukkan ke step-step atau note berikutnya. Nah, jadi gue mendapatkan 3 gambar dari temporary files-nya, lalu mendapatkan prompt dari AI Agent, dan metadatanya dari Google Sheets.
Sehingga kita lebih gampang untuk memasukkannya di step-step atau note berikutnya. Nah, selanjutnya ini adalah bagian inti dari workflow yang satu ini, yaitu untuk kita menggabungkan dari 3 gambar itu menjadi satu gambar menggunakan Nano Banana Pro yang ada di Atlas Cloud. Nah, untuk API-nya, sebenarnya teman-teman tinggal buka aja dokumentasi di Atlas Cloud. Nah, kalau teman-teman cek di bagian link yang ini, teman-teman cari saja Gemini, lalu cari Nano Banana Pro untuk yang edit. Lalu untuk API-nya, teman-teman bisa klik di menu API, cari yang CURL, lalu teman-teman tinggal copy saja CURL-nya dan masukkan ke dalam HTTP request yang di N8N. Nah, contohnya yang untuk generate gambar, teman-teman tinggal copy saja semuanya ini, copy, lalu masukkan ke dalam HTTP request di N8N. Contohnya seperti ini, HTTP request. Kita import CURL-nya ke dalam sini. Oke, nah udah deh, yang teman-teman edit saja. Misalkan, oh ini butuh API key. API key itu dapat dari Atlas Cloud juga, karena kita menggunakan API dari Atlas Cloud. Ya, buka saja halaman Atlas Cloud. Nah, pergi ke bagian dashboard, lalu manage API key. Nah, teman-teman bisa buat API key baru. Contohnya di sini, testing, lalu create. Lalu API key yang ini, kalian ya copy, lalu masukkan ke dalam N8N milik kalian. Dan ganti saja di bagian sini. Nah, cuma kalau seperti itu, kalau kalian ekspor workflow N8N milik kalian, ini API key kalian bisa terlihat sama orang lain. Jadi saran gua, kalian bisa matikan headers ini dan ganti menggunakan authentication di N8N. Kalian bisa ganti ke generic credential type, lalu pilih yang barrier, karena di sini ada tulisan barrier-nya ya. Sekarang teman-teman tinggal tambah saja credentials baru, lalu masukkan API key-nya ke dalam sini. Nah, lalu tinggal rename saja, misalkan Atlas Cloud Testing gitu. Di save, lalu tinggal gunakan saja API key-nya dengan cara klik Atlas Cloud Testing yang ini. Nah, yang ini kalian bisa matikan headers-nya. Nah, supaya lebih aman lah. Kalau teman-teman ekspor, ini nggak bakal kelihatan API key-nya. Nah, selanjutnya, kita balik ke workflow utama kita bisa hapus ini. Nah, jadi untuk Nano Banana Edit ini, gue nggak ada ubah banyak ya. Contohnya gue cuma ubah aspek rasionya menjadi 9:16, karena pengen video yang vertikal, maka kita gambarnya juga vertikal. Lalu untuk enable scene mode-nya, gue jadiin true. Nah, maksudnya enable scene mode ini, kalau kita cek di dokumentasi resminya, di bagian view parameters, kalau enable scene mode-nya, kalau kita set ke true, jadinya dia bakal menunggu prosesnya sampai selesai, baru lanjut ke proses berikutnya. Makanya di sini nggak ada proses waiting. Nah, kalau pengen ini dimatikan, nah, teman-teman perlu pakai yang kedua juga untuk proses penunggunya atau proses pengecekannya. Lalu yang gue ubah lagi yaitu images-nya menjadi yang di sebelah kiri ini. Jadi ada 3 gambar yang gue bakal masukin. Kenapa bisa langsung ini? Ada images to JSON string. Nah, kalau teman-teman cek di sebelah kanan, ini hasilnya seperti ini. Jadi ada 3 gambar yang gue masukkan. Ini formatnya array ya. Di array itu adalah kumpulan data. Nah, kalau kita cek di dokumentasi resminya, di bagian parameters, memang di images ini butuhnya array. Jadi kalau teman-teman tulis manual, itu pastikan teman-teman ada kurung sikunya di sini, supaya ini dianggap sebagai array. Lanjut ke N8N. Nah, untuk prompt-nya, gue cuma ngambil dari AI agent. Nah, cuma dengan ada get clean data ini, kita tinggal ngambil aja dari yang di sebelah sini. Karena sama, ini ngambilnya dari AI agent. Nah, kenapa gue tulis request ini? Nah, fungsinya supaya kalau kita masukkan ke dalam API atau JSON ini nggak menghancurkan format JSON itu sendiri. Jadi misalkan yang menghancurkan ada petik 2, ada petik 1. Nah, itu terkadang API-nya menolak. Dengan cara ini kita bisa menghapus atau membersihkan prompt-nya supaya nggak error nantinya. Nah, teman-teman bisa copy aja ke project punya teman-teman nih. Kalau misalkan teman-teman ada project yang pengen membersihkan suatu data teks. Selanjutnya gue cuma ubah resolusinya menjadi 2K. Untuk Nano Banana ini, khususnya yang Pro, ini teman-teman bisa edit resolusinya disesuaikan dengan teman-teman. Misalkan di sini ada 1K, 2K, atau 4K. Nah, jadi resolusi untuk Nano Banana Pro ini sangat bagus dibandingkan Nano Banana yang biasa. Kalau kita cek, ini statusnya 200, berarti berhasil. Nah, untuk yang if image sukses ini, fungsinya untuk kita ngecek apakah API sebelumnya ini error atau enggak. Nah, kalau enggak error, dia bakal analisis dulu gambarnya. Di sini gue menggunakan ChatGPT, input type-nya menggunakan link. Nah, link-nya gue dapat dari, nah yang ini. Ini adalah gambar dari Atlas Cloud. Kalau kita buka link-nya di tab baru, bakal mendownload suatu gambar. Gambarnya kalau kita cek seperti ini. Oke, keren ya? Dari gambar ini bakal dianalisis dulu menggunakan ChatGPT, khususnya pada model GPT-4o mini. Model AI-nya bisa disesuaikan, misalkan kalau teman-teman menggunakan Gemini, nah ini bisa diganti juga. Gitu. Tapi pastikan output-nya bakal dimasukkan ke dalam Google Sheets kembali. Ini adalah hasil analisis gambar menggunakan GPT-4o mini. Dari gambar tersebut, kita baru masukkan ke Google Sheets-nya.
Kita menggunakan operationnya update row ke sheet task yang ada di sini. Lalu kita masukkan image prompt-nya dari AI Agent, lalu kita masukkan image result-nya dari Atlas Cloud, lalu analisis gambarnya dari ChatGPT 4o Mini. Jangan lupa statusnya diganti menjadi edited, artinya sudah selesai diedit. Kalau error gimana? Jadi kalau error dia bakal masuk ke alur yang bawah. Nah, intinya dia cuma ubah statusnya menjadi error. Jadi kita bisa lihat, oh ternyata tugasnya ini error. Nah, kita bisa ngecek, oh errornya ternyata gara-gara prompt-nya terlalu sensitif, karena bahasa-bahasa yang nggak waras. Kita teman-teman bisa ubah title video scene-nya atau target market-nya, disesuaikan dengan teman-teman. Terus diubah lagi ke statusnya ready, supaya kita bisa jalankan workflow yang pertama. Seperti itu. Lalu kalau kita cek Google Sheets-nya, ini statusnya udah berubah menjadi edited, yang task yang kedua. Lalu yang bagian kuning ini sudah terisi. Jadi ada image prompt-nya, lalu ada hasil gambarnya yang tadi kita lihat, lalu ada hasil analisis gambarnya dari GPT-4o Mini. Kayak gambarnya yang tadi ini. Nah, jadi ada background-nya, karakternya sama ada produknya juga sama. Keren ya? Mantap. Sekarang kita coba jalankan untuk workflow yang kedua. Cara yang kalian bisa klik execute workflow di bagian sini. Lalu kita tinggal tunggu saja untuk proses pembuatan gambar jadi videonya. Nah, jadi untuk workflow yang kedua ini udah selesai dan kurang lebih workflow-nya sama dengan video UGC gue yang sebelumnya. Nah, intinya dari schedule ini dia bakal berjalan setiap 1 jam sekali. Lalu dia bakal mengambil tugas atau task di Google Sheet yang statusnya edited, artinya yang sudah diedit. Nah, kalau kita cek di bagian Google Sheets-nya, ini statusnya udah berubah darinya edited menjadi finish. Nah, yang edited yang ini. Nah, kalau kita cek di bagian Google Sheets-nya, kita mengambil task yang bernomor 2. Kita juga mendapatkan foto produknya, karakternya, background, dan ada juga yang hasil dari workflow pertama, seperti ada image prompt, ada hasil gambarnya, analisis gambarnya, dan video prompt-nya. Nah, ini bakal kita gunakan untuk pembuatan videonya menggunakan Google Veo 3.1. Kalau kita cek di bagian filter ini, gue cuma ambil data yang berstatusnya edited. Nah, jadi yang nggak statusnya edited, dia nggak bakal masuk ke workflow yang kedua ini. Selanjutnya, ini gue bakal masukkan datanya dari Google Sheet ke AI Agent. Nah, ini fungsi agentnya, yaitu untuk membuat prompt untuk pembuatan videonya menggunakan Google Veo 3. Nah, intinya sebenarnya gue cuma masukkan beberapa hal ini, yaitu ada product name-nya, ada video scene-nya, target market, deskripsi produknya, sama hasil analisis gambar yang tadi dari workflow pertama. Nah, untuk perintahnya yang gue kasih ke AI Agent, kalian bisa buka di bagian System Message. Nah, intinya, gue kasih tahu kalau kita sudah menyediakan beberapa data ini, seperti ada informasi produknya, ada video scene, target market, deskripsi produk, sama hasil analisis gambarnya. Nah, tugas AI Agent ini yaitu membuat prompt untuk pembuatan videonya, sehingga hasilnya lebih sesuai dengan permintaan kita. Yang pasti, gue minta AI-nya itu harus berhati-hati terhadap prompt-nya, karena kalau kita nggak berhati-hati, biasanya bakal error saat kita masukkan ke API untuk pembuatan videonya. Misalkan ada karakter di bawah umur, atau ada hal-hal yang sensitif. Nah, itu biasanya saat kita masukkan ke API untuk pembuatan videonya bakal error. Gue juga kasih tahu ke agent-nya kalau kita menggunakan default bahasanya menggunakan bahasa Indonesia. Jadi dialognya, kalau nggak kasih tahu bahasanya apa, dia bakal masukkan ke bahasa Indonesia. Jadi ya, harusnya sesuai lah sama video-video yang kita inginkan. Nah, untuk hasil prompt-nya dari agent seperti yang di sebelah kanan ini. Nah, selanjutnya kita menggunakan Google Veo 3 dari Atlas Cloud. Nah, caranya sebenarnya sama aja dengan yang Nano Pro. Kalian tinggal buka saja dokumentasi di Atlas Cloud, buka Gemini, cari Google Veo 3.1 untuk yang image to video, karena kita akan mengubah gambar yang tadi kita udah edit menggunakan Nano Pro ke video menggunakan Google Veo 3.1. Lalu di sini kalian bisa pergi ke menu API untuk mendapatkan endpoint atau URL-nya. Kalian tinggal ganti saja ke CURL. Jadi yang kita akan gunakan yaitu ada 2 API ini. Jadi yang pertama untuk generate videonya, dan yang kedua untuk mendapatkan videonya. Nah, cara sebenarnya sama aja, kalian tinggal copy aja ini. Copy, lalu balik ke N8N, cari HTTP request, lalu kalian tinggal masukkan saja CURL-nya ke dalam HTTP request ini. Nah, sama halnya dengan sebelumnya, biar aman, jangan pakai yang seperti ini, kalian bisa menggantikan headers-nya, ganti dengan generate credentials type, pilih yang barrier. Nah, kalian gunakan saja API key yang sudah kalian masukkan sebelumnya. Nah, tinggal dipilih dan harusnya sudah aman. Tinggal kalian ganti-ganti saja ininya. Nah, cuma di sini, ini yang perlu kalian perbaiki, ini harus diubah bentuknya, jangan pakai yang ini, tapi bentuk JSON. Karena ada beberapa hal, ini bakal di-convert parameternya menjadi string semua. Jadi ada beberapa yang tadi kita cek,
ini ada yang boolean, ini perlu diganti ke JSON makanya. Maka untuk JSON-nya sebenarnya gue udah siapin ya. Atau teman-teman kalau pengen dapetin JSON-nya, itu tinggal copy aja yang bagian sini. Lo kalian tinggal masukkan saja ke dalam HTTP request di N8N. Nah, hasilnya bakal seperti ini. Nah, di sini gue nggak udah bawa banyak sih ya. Gue cuma ubah aspek rasionya menjadi 9:16 karena kita pengen buat video vertikal. Lalu pastikan genre audionya true supaya ada suaranya. Dan image-nya gue ngambil dari Google Sheets. Nah, kalau kita cek, gue ngambil image result dari Google Sheets. Ini image yang di-generate oleh Nano Banana Pro. Lalu untuk prompt-nya, gue ngambil dari AI Agent. Nah, pastikan prompt-nya itu dibersihkan juga. Jadi dengan replace ini supaya format JSON-nya benar lah. Kalau kita cek di sebelah kanan, ini statusnya sudah berjalan ya. Nah, selanjutnya yang perlu kita tambahkan yaitu kita bisa mendapatkan videonya. Nah, untuk dapetin videonya, kita gunain yang API satunya, yaitu untuk mendapatkan video. Nah, sama juga halnya, kita bisa menggunakan HTTP request. Kalau nggak mau repot, bisa kita import langsung CRL-nya. Nah, ini kita bisa matikan headers-nya, ganti dengan yang barrier, lalu pilih yang Atlas Cloud. Nah, untuk prediction ID-nya, kalian bisa dapatkan dari Google VO3 yang generate video. Nah, contohnya seperti ini. Nah, untuk prediction ID-nya, gue ngambil dari sini. Nah, yang ini. Nah, tapi yang perlu kalian perhatikan, ini videonya nggak langsung selesai. Jadi, saran gue, kalian sebelum mendapatkan videonya, dikasih note wait. Nah, ini note wait-nya bebas, disesuaikan. Cuma paling minimal menurut gue 10 detik. Nah, kayaknya lebih bagus. Nah, setelah ini ada note switch. Nah, fungsinya untuk cari tahu apakah videonya udah selesai, atau gagal, atau masih berjalan. Karena kita bisa tentuin berdasarkan ini, statusnya apa gitu ya. Misalkan statusnya completed, maka tadi udah selesai. Kalau statusnya failed, kalau masuk ke jalur yang fail. Kalau jalurnya processing, maka masih looping. Dia bakal wait lagi, tunggu. Lalu dapatkan videonya, cek lagi udah selesai atau belum. Kalau belum, lanjut lagi ke processing gitu. Muter-muter terus nih. Kalau kita cek, dia udah muter sebanyak 5 kali gitu ya. Jadi udah 5 kali, dia ngecek apakah videonya udah selesai atau belum. Nah, di proses yang ke-6, ternyata videonya udah selesai, maka dia keluar jalurnya ke completed. Nah, kalau udah completed, kita bakal update lagi ke Google Sheet. Nah, jadi yang kita update adalah statusnya menjadi finish, artinya udah selesai semua. Video prompt-nya kita ngambil dari AI Agent, lalu video result-nya kita ambil dari yang Atlas Cloud. Nah, yang ini. Kalau gagal, maka akan masuk ke Google Sheet yang satunya, yaitu yang statusnya error. Nah, statusnya kita ubah ke error, video prompt kita masukin, lalu error message-nya kita juga masukin. Untuk hasilnya, kalau kita cek di bagian Google Sheet, ini statusnya udah berubah jadi finish, artinya udah selesai dibuatkan videonya. Lalu untuk yang berwarna hijau ini sudah terisi. Ada video prompt-nya, lalu ada video result-nya. Videonya bisa kita download dengan cara klik link yang bagian sini. Oke? Nah, kalau kita cek videonya, kalau harus banyak di luar, aku jadi lebih tenang. Videonya sama dengan yang gambarnya. Dipakai nyaman. Dan orangnya juga sama dengan video pertama. Ini kalau teman-teman pengen gabungin kedua video ini cocok lah. Orangnya sama, produknya sama, cuma berbeda backgroundnya aja. Jadi itu dia workflow automation yang bisa menggabungkan beberapa gambar jadi satu video. Keuntungannya dengan menggunakan workflow ini, video kalian bisa lebih konsisten. Karena karakternya sama, bisa langsung edit atau upload ke sosial media kalian. Atau pengen langsung buat jualan juga bisa, misalkan mau upload ke TikTok Shop atau ke Shopee. Nah, untuk affiliate juga lumayan kan ya. Teman-teman tinggal isi aja kolom yang berwarna biru ini. Jadi kalau udah diisi secara otomatis, maka akan dibuatkan gambar dan videonya menggunakan workflow automation yang kita bahas barusan. Kalau kalian pengen nyobain workflow yang satu ini, linknya gue udah taruh di deskripsi video. Jangan lupa subscribe dan like untuk tutorial automation selanjutnya.